Fenomena badut-badut jalanan di kota besar di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta, marak terjadi. Di balik kostum dan juga topeng yang panas, sebagian dari mereka merupakan anak-anak di bawah umur. Ada yang merasa lucu dan terhibur, ada pula yang merasa iba di balik kehadiran mereka. Menyusuri sudut-sudut kota Jakarta menggunakan kostum si Unyil untuk mencari rejeki sudah dilakoni Siti Soleha lebih dari 1 tahun. Wanita 47 tahun ini biasanya muncul dengan gerakan lucu dan menghibur pejalan kaki di sekitar kawasan Jakarta Selatan. Menjadi badut jalanan harus ia lakoni untuk menutupi keuangan keluarga setelah menjadi pemulung pada pagi hari. Dengan penghasilan sekitar Rp40.000 sehari, dirinya bersyukur di tengah pandemi masih dapat mencari tambahan penghasilan. Ini buat sampingan. Jadi penghasilan biar kalau mulung karena barangnya turun, harganya kadang-kadang dapat banyak enggak barangnya, kalau nimbang kalau banyak dapat 50. Kalau lagi enggak ada dapatnya 20, 25. Sedangkan kita anak 4. Mengenakan kostum yang pengap dalam durasi panjang membuat Siti harus mengatur ritme nafas dan kelembapan tubuh yang berkeringat agar tidak terlalu lelah. Hal yang sama dilakukan Jamal dan Rizky saat harus menepis letih setelah berjam-jam berkeliling di jalanan kota Jakarta. Siswa kelas 6 sekolah dasar ini mengaku menjalani profesi sebagai badut jalanan selama 1 bulan. Alasannya tak lain untuk membantu perekonomian keluarga. Dalam sehari ia mendapatkan minimal Rp80.000 setelah berkeliling selepas pulang sekolah. Uang ini masih harus dipotong dengan uang sewa kostum sebesar Rp35.000. Pertama yang mungkin harus kita pahami bahwa kan sebetulnya mencari nafkah itu ada yang di jalanan. Jadi kita bisa bilang bahwa ini sebetulnya adalah bagian dari mata pencarian yang tersedia di ruang-ruang publik sebetulnya itu. Pemanfaatan ruang publik salah satunya menurut saya sebetulnya untuk mencari nafkah tadi. Hanya kemudian yang menjadi persoalan kan kompetisi kan juga terjadi di dalam konteks mencari nafkah sehingga dibutuhkan satu bentuk kreativitas di dalam menjaring kesediaan orang untuk bisa memberikan sedikit lah ya uang kepada mereka. Publik terbelah melihat fenomena ini. Ada yang menganggap sebagai hal yang dapat dimaklumi, ada pula yang cukup waspada dan merasa tidak wajar jika melibatkan anak-anak sebagai alat penarik simpati. Kalau menurut saya sih ya wajar-wajar aja dia bawa anak untuk ya mencari uang kayak gitu, karena mungkin juga di saat lagi kayak gini emang lagi kesulitan nyari uang kan. Jadi ya menurut saya kayak gitu. Wajar sih, dan saya juga merasa iba dengan keadaan yang seperti itu. Saya agak kurang setuju ya dengan badut-badut itu membawa anak-anak, karena kan selagi dia punya rumah, punya tempat tinggalnya nggak kepanasan, nggak kehujanan, kenapa nggak ditaruh dulu nih, gitu kan? Kenapa nggak diistirahatin dulu, biar mereka yang kerja, gitu kan? Sedikit eksploitasi anak juga sih sebenarnya. Di tengah pandemi dan semakin menipisnya peluang mendapatkan pekerjaan, profesi sebagai badut jalanan dalam kostum unik tampaknya masih akan menjadi pilihan untuk menambah pemasukan. Raff Kahfi, Himawan Amri, Jakarta.